Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsya Mahmud dari kelas A Akuntansi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan pengaruh politik dalam pembentukan hukum di Indonesia. Artikel ini membahas tentang pengaruh politik terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Politik dan hukum adalah dua hal yang mempengaruhi satu sama lain. Peran kekuatan politik yang duduk di lembaga-lembaga politik sangat menentukan dalam proses pembentukan aturan hukum oleh lembaga-lembaga politik. Ketika posisi hukum lebih menentukan dari politik, maka kegiatan politik diatur dan harus sesuai dengan aturan hukum. Di sisi lain, ketika politik lebih menentukan dari hukum, maka hukum adalah produk dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan bersaing satu sama lain. Namun, sistem yang ideal adalah sistem ketika hukum dan politik berada di keseimbangan. Dalam kondisi seperti itu, keteraturan mungkin bisa dicapai. Berbicara hukum dan politik adalah bagaimana hukum bekerja dalam sebuah situasi politik tertentu. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang berkembang dan nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan. Idealnya, hukum dibuat dengan mempertimbangkan adanya kepentingan untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan tersebut. Dengan ciri-ciri mengandung perintah dan larangan, menuntut kepatuhan dan adanya sanksi, maka hukum yang berjalan akan menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik yang dapat terbaca dari konteks dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan. Berbeda dengan kaidah agama yang didasarkan pada suara hati atau dasar-dasar kebiasaan. Kaidah hukum dibuat untuk memberikan sanksi secara langsung yang didasarkan pada tindakan nyata atas apa yang disepakati atau ditetapkan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan keputusan politik. Keadilan akan dapat terwujud apabila aktivitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri. Pada tingkatan tertentu, Indonesia juga dapat dikatakan berada pada situasi lawlessness. Misalnya, sekelompok orang bersenjata dapat bergerak bebas dan melakukan tindak kekerasan tanpa mendapat tindakan apapun dari aparat kepolisian. Masa dapat mengadili pencuri kelas teri dan membakarnya, sementara pengadilan membebaskan koruptor kelas kakap. Dunia hukum Indonesia berada dalam kuasa demoralisasi, disorientasi, dehumanisasi, dan dekadensi. Hukum adalah perintah dari penguasa, dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan. Demikian John Austin, seperti dikutip oleh Profesor Lili Rashidi, perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Bagi kalangan penganut aliran positivisme, hukum seperti John Austin, hukum adalah tidak lain dari produk politik atau kekuasaan. Pada sisi lain, pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan undang-undang semata, akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan bahwa hukum itu tergantung pada penerimaan umum dalam masyarakat dan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup. Memperhatikan perkembangan sistem hukum Indonesia, kita akan melihat adanya ciri-ciri yang spesifik dan menarik untuk dikaji. Sebelum pengaruh hukum dari penjajahan Belanda di Indonesia berlaku, hukum adat dan hukum Islam yang berbeda-beda dari berbagai masyarakat adat di Indonesia dari setiap kerajaan dan etnik yang berbeda. Berbagai ketidakpuasan atas penegakan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum. Peran politik dalam pembentukan hukum. Menurut Daniel S. Lev,
yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik, yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik dan bahwa tempat hukum dalam negara tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prakteknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka, untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara manapun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya selain institusi hukumnya sendiri. Pengertian hukum yang memadai seharusnya tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institutions dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Saat ini banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap lembaga dan penegakan hukum karena disebabkan persoalan-persoalan hukum yang tidak kunjung efektif dalam penanganannya. Ketidakpercayaan pada sistem hukum di Indonesia yang makin hari makin memprihatinkan. Kecenderungan itu tidak saja terjadi di lembaga-lembaga peradilan, tetapi juga di seluruh lapisan sosial. Dengan kata lain, prinsip dasar hukum alam yang menjamin pembangunan manusia dalam segala hubungannya ialah keadilan-keadilan yang dimaksud di sini memiliki arti luas. Terdapat juga norma-norma dan hak-hak pada tingkat yang lebih tinggi, yakni untuk mengatur hubungan dengan orang lain. Di sini berlakulah hak untuk hidup dalam masyarakat bersama orang lain secara pantas. Sikap yang diperlukan dalam bidang ini disebut aekuitas, suatu cinta kasih yang menyangkut kesediaan untuk menjadi berguna bagi orang lain dan secara demikian menumbuhkan pula kesejahteraan sendiri. Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik, peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Seperti yang telah diuraikan dalam bagian terdahulu, bahwa teori-teori hukum yang berpengaruh kuat terhadap konsep-konsep dan implementasi kehidupan hukum di Indonesia adalah teori hukum positivisme. Pengaruh teori ini dapat dilihat dari dominannya konsep kodifikasi hukum dalam berbagai jenis hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan telah merambat ke sistem hukum internasional dan tradisional di Indonesia. Masih dominasi politik terhadap perumusan produk hukum sehingga tidak lagi seimbang antara hukum dan politik. Pengaruh kepentingan dalam pembentukan hukum. Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi-institusi politik. Kekuatan tersebut berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi seperti kalangan pengusaha, tokoh ilmuwan, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Kenyataan yang perlu disadari bahwa intensnya pengaruh tuntutan masyarakat terhadap pembentukan hukum dan lahirnya keputusan-keputusan hukum dapat terjadi jika tuntutan rasa keadilan dan ketertiban masyarakat tidak terpenuhi atau terganggu karena rasa ketidakadilan dan terganggunya ketertiban umum akan memicu efek opini yang bergulir seperti bola salju yang semakin besar dan membahayakan jika tidak mendapat salurannya melalui suatu kebijakan produk hukum atau keputusan yang memadai untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Di dalam artikel ini terdapat analisis SWOT terhadap politik di Indonesia. Di antaranya itu yang pertama, kekuatan dari politik di Indonesia.
Politik merupakan salah satu sebab munculnya pra-kemerdekaan sampai perkembangan bahkan kemajuan bangsa yang demokrasi. Adanya politik juga bisa menciptakan rasa yang adil, yakni contohnya setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk terlibat pada keputusan bersama. Politik bertujuan untuk bisa memperoleh dukungan dari orang-orang yang terkemuka dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu kelemahan dari politik di Indonesia. Penerapan demokrasi dari sistem politik masih memicu beberapa masalah, di antaranya pertentangan antar politik yang lintas partai-partai, bahkan kekerasan. Pada politik demokrasi Indonesia yang seharusnya meletakkan posisi rakyat pada posisi yang paling penting, namun faktanya prinsip ini tidak diterapkan oleh lembaga kenegaraan. Yang ketiga yaitu peluang dari politik di Indonesia. Perkembangan aksi-aksi gerakan merupakan kesempatan yang diciptakan oleh aspek-aspek tertentu dari sistem politik. Kesempatan politik diselenggarakan secara terbuka dengan tetap memerhatikan batas-batas namun melarang ideologi lain selain ideologi negara. Yang keempat yaitu ancaman dari politik di Indonesia. Ancaman politik di Indonesia sangat beragam untuk bisa mengkudeta suatu pemerintahan yang sedang berkuasa. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi yang masih banyak terjadi dan ditemukan pelakunya adalah anggota dari yang membangun pengaruh politik. Sekian video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.